Setiap orang mau mengeksekusi sesuatu, terutama penyelenggara negara, dia hanya dua hal saja bentuknya. Satu kebijakan, satu tindakan administrasi negara. Kedua-duanya dilarang, ditangguhkan. Secara tidak langsung oleh MK melalui poin 7 ini, undang-undang ini bisa dikatakan tidak berguna sampai diperbaiki. Karena itu dinyatakan inkonstitusional. Tidak mungkin dong sudah dinyatakan inkonstitusional, fokusnya ayo sambil kita memperbaiki, kita laksanakan. Tidak mungkin tuh. Tapi bahaya juga loh Mas Ferry, jangan sampai, karena presiden kan bilangnya berlaku. Nah, masa presiden salah? Kan makanya menurut saya pemberi masukan ke presiden harus hati-hati. Coba dipahami dulu maksud inkonstitusional bersyarat. Dia ada dua tuh. Satu konstitusional bersyarat, 2008 itu putusan awalnya. Maksudnya dia harus dianggap konstitusional, tetapi akan berubah jika syarat atau elemen yang disebut MK terjadi. Dia akan berubah inkonstitusional. Satu lagi inkonstitusional bersyarat. Dia dinyatakan inkonstitusional, akan berubah jadi konstitusional jika syaratnya terpenuhi. Mas Ferry, ini jelas saja secara gamblang apakah pernyataan Presiden Joko Widodo ini sudah sesuai dengan putusan MK saya tentang Undang-Undang Cipta Kerja? Saya perbaiki, berarti Presiden salah mengeluarkan pernyataan, karena sebelumnya Pak Menteri juga salah. Pak Erlangga Hartanto mengatakan bahwa ini tidak berlaku, tidak ada materi undang-undang yang dibatalkan oleh MK. Tidak perlu lagi uji materi kalau uji formilnya sudah membatalkan, menggugurkan seluruh undang-undang. Makanya 2 tahun itu Mas Andro ditugaskan atau diperintahkan MK adalah memperbaikinya, bukan melaksanakannya. Tidak ada satupun di amar putusan 9 poin itu yang memerintahkan bahwa yuk silakan nanti ini berlaku tapi Anda laksanakan. Tidak ada. Yang diperintahkan Anda perbaiki agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jangan kemudian pemerintah dan DPR sesat lagi nih memaknainya. Ada yang mengatakan kalau begitu kami akan memperbaiki Undang-Undang 12-nya. Clear ya, jelas ya. Di dalam amar itu yang diperintahkan diperbaiki adalah Undang-Undang Cipta Kerja, bukan Undang-Undang 12-nya. Saya mengistilahkan begini, jangan sampai orang melanggar rambu-rambu lalu lintas yang diperbaiki rambu-rambunya agar disesuaikan dengan pelanggaran menjadi sah, nggak boleh begitu. Jadi harus Undang-Undang Cipta Kerjanya yang diperbaiki agar ikut dengan ketentuan Undang-Undang 12 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Banyak tuh dijelaskan MK. Dari 5 tahapan pembentukan, 4 salah. Keempat-empatnya harus dibenahi. Dari kelima-lima tahapan harus melibatkan partisipasi publik. Mau buruh, mau guru, mau pengusaha dilibatkan. Nah kalau tidak dipenuhi tata cara sebagaimana diatur Undang-Undang 12, saya yakin ini akan jadi episode berikutnya. Undang-undang ini akan kemudian diuji lagi ke Mahkamah Konstitusi. Waduh, Mbak Irma bagaimana Mbak? Sepakat atau tidak kalau dengan Mas Ferry? Nggak sepakat. Iya, saya nggak sepakat dengan pemikiran Ferry. Karena begini, disampaikan juga oleh MK bahwa undang-undang ini akan menjadi inkonstitusional jika dalam 2 tahun tidak diperbaiki. Permanen. Ya, tidak diperbaiki. Itu kurang lengkap nih. Dia jika 2 tahun tidak diperbaiki akan inkonstitusional permanen. Sekarang masih temporer sampai diperbaiki. Jika tidak, artinya inkonstitusional? No, enggak dong. Enggak, itu enggak dong. Kalau tidak itu kan persepsi Anda. Bukan, jadi sudut pandang Anda dan saya enggak gini. Putusan MK sudut pandang nomor 4 saya dengan Anda 2009. berbeda. Sudut pandang saya dengan Anda berbeda. Sudut pandang Ferry saya Amsari Uni. menghormati, ini sudut pandang saya menghormati pandangan Ferry, tapi saya juga punya pandangan sendiri toh. Ya, silakan. Menurut pandangan saya yang disampaikan Presiden betul. Benar bahwa ini tetap akan dilaksanakan, karena kalau ini tidak dilaksanakan maka akan jadi kekacauan juga kan, akan timbul kekacauan. Maka kemudian MK menyatakan tolong diperbaiki sampai dengan 2 tahun ini diperbaiki dulu. Kekacauan yang dimaksud bagian mana Mbak? Lah kalau nggak ada, kalau undang-undang ini kemudian dibatalkan,
Kan akan terjadi kekosongan undang-undang. Payung hukumnya Menggunakan apa? yang Saya- sebelumnya? Undang. Uni, Undang-undang sebelumnya? Nggak ada, undang-undang yang lama nggak ada. Uni Karena dalam undang-undang putusan MK undang-undang yang lama nomor sebentar, 27. undang-undang yang lama itu kan berbeda-beda. Ada undang-undang investasi, ada Iya, undang-undang 78 undang-undangnya klaster-klasternya berlaku. beda-beda. Betul. Jadi Nggak saya perlu menjadi jelaskan satu, ya. tidak menjadi kesatuan dalam sebuah undang-undang. Oke. Sebelum Uni Itu harus dipahami menjelaskan dulu, Ferry. perspektifnya Nggak sendiri, bisa. di dalam Kalau putusan dia MK undang-undangnya Uni, sendiri-sendiri, dijelaskan ketenaga bahwa klaster tenaga kerjanya sendiri, investasi sendiri, lapangan pekerjaan sendiri atau yang lain sendiri itu bisa. Kekosongan Yang payung hukum seperti ya. yang Tapi biasa undang-undang sebelumnya. ini kan menjadi satu kesatuan Ya. yang utuh. Baik, nggak Ya. bisa. dijawab Mas dengarkan Ferry. dulu. maka Mas itu sudah dibatalkan MK bersyarat, tidak berlaku nih. Inkonstitusional bersyarat. Bersyarat. Dan 2 tahun diberikan waktu Nah, oleh MK di untuk melakukan mana-mana, perbaikan, Uni- tapi tetap ya kalau mau melakukan uji materi lagi ke MK ya silakan saja. Nggak bisa. Enggak. Nah, kalau Formilnya makanya udah saya- kabulkan. Nggak Makanya bisa, kekacauan. Kita dengarkan dulu Akan terjadi suara kekacauan hukum para buruh. ketatanegaraan. Saya bukan ahli Makanya, hukum. karena Tapi itulah bayangkan kemudian- kalau kemudian makanya kemudian tidak dilakukan itu. Saya jelaskan boleh. Kita Uni? berikan dulu Saya suara jelaskan. untuk Mas Ferry. Silakan Mas Ferry. Pertama, di mana-mana kalau diperbaiki apapun produknya tidak bisa digunakan. Kalau mobil rusak diperbaiki dipaksa jalan tambah rusak itu. Begitu juga undang-undang dinyatakan inkonstitusional. Ini putusan MK ya Uni, putusan MK menyatakan dia dianggap inkonstitusional sampai terpenuhinya syarat. Mobil rusak, Jika- kalau yang Sementara- rusak pintunya, mobilnya masih bisa jalan, Ya Bos. itu namanya masuk angin nanti. Ya enggak dong. Makanya jangan tergantung setengah. rusaknya di mana Makanya- dulu. Makanya Kan gitu. saya jelaskan putusan MK kalau logika tidak nangkap di Uni ya. Di putusan MK nomor 4 dilarang tuh digunakan karena dia inkonstitusional sampai dipenuhi syarat. Nah, kenapa diberlakukan? Itu soal teknis administratif. Maka dijelaskan di poin 7. Nah, kalau Uni kan berpikirnya seperti Pak Presiden. Berpikir investor bahwa ini sudah berjalan, nanti gimana dong? Nah, sudah dijelaskan juga di dalam putusan MK nomor 27 bahwa penjelasannya kalau terjadi rex vakum ketika putusan MK terjadi terhadap undang-undang, diberlakukan undang-undang yang sebelumnya berlaku. Dari 78 undang-undang yang direvisi oleh Cipta Kerja, diberlakukan lagi undang-undang yang lama itu. Poin-poin yang direvisi itu. Sementara sifatnya temporer. Begitu ada perbaikan, disahkan kembali Undang-Undang Cipta Kerja, maka tidak diberlakukan lagi itu. Bang Deddy Sitorus harus menanggapi sesaat lagi pemirsanya di catatan demokrasi. belum ngomong.